Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang menyerahkan nyawa pada sahabatnya. Ini ditunjukkan puncak dari cinta kasih yang ia ajarkan, ia tunjukkan itu di salib itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah pada salib ada keselamatan. Ini tadi terungkap pada bait pengantar Injil. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup kekal, diselamatkan olehnya. Maka dari itu ketika saya ketemu Mas Juki, dia mengatakan, no cross, no crown. Tidak ada salib, ya tidak ada mahkota. Lalu juga no Christ, no life. Tanpa Kristus tidak ada kehidupan. Lalu disimpulkan dengan satu istilah lagi, in cruce salus. Di dalam salib, pada salib ada keselamatan. Mari kita renungkan terus semangat salib Yesus yang demikian luar biasa itu. Ia pribadi yang setia, ia pribadi yang penuh cinta kasih, ia yang menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati. Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Uskup, Romo, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi ini adalah hari Selasa pekan kedua Paskah. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari kita senak, kita selamat kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Anak manusia harus ditinggikan di salib, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah bunyi ayat bait pengantar Injil tadi. Anak manusia harus ditinggikan di salib, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Bunyi ayat bait pengantar Injil ini mengingatkan saya atau juga teman-teman di sini kepada antusiasme, kepada semangat yang hebat sekali para umat di paroki ini. Ketika kita merayakan Jumat Agung. Ketika merayakan Jumat Agung, seluruh ruangan yang ada di kompleks katedral ini penuh. Entah itu dalam gereja, gedung Maria, lalu juga tenda besar yang kita siapkan, lalu pastoran dan juga puspas ini dipenuhi oleh umat. 10 hari yang lalu, semua ruang penuh. Nah, pada Jumat Agung itu, kita diajak merenungkan. Merenungkan dari bacaan-bacaan kitab suci, lalu disajikan juga pasio, waktu Jumat Agung jam 3 dipimpin oleh Bapak Uskup. Saya menemani Bapak Uskup, dan saya ditunjuk untuk menjadi Yesus. Kata orang, Yesusnya keren katanya. Suaranya mantep. Kelihatan kalau nggak sengsara gitu. Nah, Jumat Agung kita merenungkan bacaan dari kitab suci, kisah sengsara atau pasio, doa umat meriah, lalu dipuncai dengan perarakan salib dan penghormatan pada salib.
Nah, terkait dengan perarakan salib atau penghormatan salib ini, 10 hari lalu, belum lupa amat saya, ada umat yang bertanya pada saya begini, Romo, mengapa kita umat Katolik ini diajak untuk akrab, diajak untuk dekat, diajak untuk intim dan hangat dengan salib? Mengapa itu terjadi di gereja kita? Lalu dibeberkan sekian banyak alasan bahwa betapa dekat orang Katolik, umat Katolik itu dengan salib Yesus. Baptis bayi ditandai dengan tanda salib. Sebelum adik-adik kita pulang itu ditandai juga tanda salib. Rabu Abu awal Prapaskah ditandai juga salib. Lalu juga kalau ada pemberkatan atau pemberkatan rumah, di sana juga dipasang salib. Bahkan orang sebelum masuk makam pun ditandai dengan tanda salib. Begitu akrab, begitu intimnya orang Katolik untuk dekat dengan salib Yesus. Ada pesan apa? Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih, salib yang dihadiahkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, bukan sekedar suatu tanda yang begitu saja diberikan pada kita. Tadi seperti bait pengantar Injil sudah disebutkan sebagian dari makna salib yang diberikan pada kita itu. Paling tidak saya mencatat ada 3 pesan, ada semangat salib yang diajakkan untuk kita tiru. Hal yang pertama adalah terkait dengan kesetiaan. Salib menunjukkan betapa Yesus setia dengan tuntas pada putusannya yang dilimpahkan oleh Bapa kepada dia. Tuntas, dia setia. Tipe seorang pribadi yang demikian setia menjalankan tugas putusannya. Begitu dia mengatakan ya, sampai di puncak Golgota, ya tuntaskan. Ini kesetiaan. Maka setiap kali kita memandang salib, membuat tanda salib, ingatlah akan betapa Yesus Tuhan kita, dia begitu setia. Lalu yang kedua adalah cinta kasih Yesus yang begitu penuh dan tuntas tercurah di salib. Ia sendiri pernah bersabda, tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang sahabat yang menyerahkan nyawa pada sahabatnya. Ini ditunjukkan puncak dari cinta kasih yang ia ajarkan, ia tunjukkan itu di salib itu. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah pada salib ada keselamatan. Ini tadi terungkap pada bait pengantar Injil. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup kekal, diselamatkan olehnya. Maka dari itu ketika saya ketemu Mas Juki, dia mengatakan, no cross, no crown. Tidak ada salib, ya tidak ada mahkota. Lalu juga no Christ, no life. Tanpa Kristus tidak ada kehidupan. Lalu disimpulkan dengan satu istilah lagi, in cruce salus. Di dalam salib, pada salib ada keselamatan. Mari kita renungkan terus semangat salib Yesus yang demikian luar biasa itu. Ia pribadi yang setia, ia pribadi yang penuh cinta kasih, ia yang menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Semenangkan Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Tuhan bersamamu.
Semoga Allah Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara terkasih, kasih sudah selesai. Syukur kepada